sebelum saya mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, di sini ada 100 orang. Yang pertama ada namanya Syakila yang hadir pada pembelajaran pagi hari ini dan M. Aulia Rahman. Nah, semoga yang tidak hadir dalam pembelajaran ini dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Oke, nah berhubung kita minggu depan itu ujian tengah semester, iya kan? Iya enggak? Iya, Mem. Iya ya. Nah, jadi saya mau mengulang kembali materi pada pembelajaran sebelumnya. Nah, sebelumnya ada yang mau ditanyakan atau tidak? Iya, bagus. Semua paham. Nah, ini saya akan tampilkan slide berikut. Nah, semoga kalian pada pembelajaran ini lebih aktif, saya harapkan. Nah, terlihat slide-nya, Nak? Terlihat, Mem. Terlihat ya, Syakila. Aulia ada nggak di sana sih? Kok Aulia diam aja? Aulia. Nggak ada orangnya ya? Ada, Mem. Ada? Ada, Jadi Mem. ngapain Aulia? Agak rusak jaringan, Mem. Oh ya, gitu. Ya udah deh. Oke. Jadi materi pagi hari ini adalah persiapan ujian PTS untuk kelas 11. Nah, apa aja sih yang kita pelajari selama ini? Ada yang tahu, Nak? Dari awal kita masuk itu di bulan Januari. Ini bulan Februari. Yuk, siapa yang tahu apa aja yang kita pelajari pada minggu-minggu sebelumnya? Awal semester 2. Apa, Syakila? Menganalisis karya seni rupa, Mem. Menganalisis karya seni rupa. Iya, jadi materi kita yang pertama kali itu yaitu prosedur penyelenggaraan pameran. Ini materi kita yang pertama. Ingat? Lalu apa lagi, Bu? Ada namanya perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan karya seni. Nah, lalu yang ketiga adalah konsep, prosedur, fungsi, tokoh, dan nilai estetis karya seni rupa. Nah, yang terakhir adalah berekspresi karya seni rupa. Nah, dari keempat materi ini, ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang udah paham nggak? Ada yang udah paham nggak? Nah, oke. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, prosedur penyelenggaraan pameran karya seni rupa. Nah, prosedur penyelenggaraan pameran seni rupa. Nah, jika kalian mendengar judul ini, apa yang terlintas dalam pikiran kalian? Ada Syakila, ada Aulia, apa, Nak? Yang paling terlintas ketika belajar ini, oh, pameran, apa ya? Ada? Syakila? Menunjukkan hasil karya, Mem. Menunjukkan hasil karya. Lalu ada lagi? Ada lagi? Nah, pada waktu pembelajaran ini kita membahas tentang unsur-unsur dalam pameran. Apa aja unsurnya? Yang pertama, ada karya. Lalu apa lagi? Apa lagi, Nak? Ada namanya ruang. Ada kepanitiaan dan ada pengunjung, lalu peralatan. Jadi inilah unsur-unsur yang ada di dalam pameran. Boleh jelaskan, Nak, apa aja itu yang kalian ketahui? Apa sih karya? Gimana sih ruangnya? Kayak mana sih panitiaannya? Pengunjungnya? Yuk, ada yang bisa tahu? Kita kemarin ngebahas ini loh.
Unsur-unsur pameran, ada karya, ada ruang, ada kepanitiaan, ada pengunjung, dan ada peralatan. Kan kalian mau ujian. Kan minggu depan ujian di tengah pembelajaran. Maka saya ulangi materi ini lagi. Apa sih karya? Oke, baiklah. Jadi saya nggak perlu lama-lama, sepertinya kalian sudah paham. Jadi ini materi kita yang pertama, prosedur penyelenggaraan pameran dengan unsur-unsur penyelenggaraan pameran. Ada karya, ada ruang, kepanitiaan, pengunjung, dan peralatan. Saya rasa kalau diam kalian, artinya tandanya kalian sudah paham. Oke ya? Berikutnya, materi kita yang kedua tadi adalah perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan karya seni rupa. Apa sih yang kita pelajari tata cara penyelenggaraan pameran? Yaitu tahap perencanaan. Gimana sih tahap perencanaannya? Apa aja sih kegiatan pada tahap perencanaan? Ayo dong. Nah, jadi di tahap perencanaan itu yang pertama ada penyusunan kepanitiaan penyelenggara. Lalu apa lagi? Disitulah menentukan tema pameran, lalu jenis pamerannya, lalu tujuan pamerannya, apalagi sasaran pamerannya, dan menentukan tanggal pelaksanaan pameran, lalu menyusun proposal pameran. Disinilah di tahap perencanaan. Kalian paham nggak sih, Nak? Atau lupa? Atau gimana sih? Kok diem aja? Lupa, Mem. Lupa. Oh, lupa. Jadi gimana nanti ujiannya? Googling ya? Karena nggak ada gurunya, jadi bisa googling gitu ya? Nah, jadi inilah kegiatan-kegiatan dalam tahap perencanaan pameran. Berikutnya apa aja setelah tahap perencanaan pameran? Berikutnya ada namanya tahap persiapan pameran. Ngapain sih pada tahap persiapan pameran? Nah, di sini kita disuruh mengumpulkan karya, lalu apalagi menyeleksi, lalu apalagi mempromosikan kegiatan pamerannya, lalu mempersiapkan ruang pameran, menata ruang, dan mengatur meja apa? Meja informasi, penerima tamu. Nah, pada tahap persiapan. Aduh, gimana sih, lupa. Psikologinya udah dikerjain semua nggak? Materi psikologi. Sudah belum? Belum juga ya? Waduh, gimana nih? Nah, berikutnya ada apa lagi? Ada tahapan pelaksanaan pameran. Apa aja sih tahapan pelaksanaannya? Ada terima tamu, apa lagi? Memberi katalog. Katalog isinya apa, Bu? Nah, ada kata sambutan, lalu ada komentar. Siapa yang berkomentar? Yang berkomentar itu adalah kurator. Lalu apa lagi? Ada foto karyanya beserta judul, nama seniman, ukuran pamerannya, misalnya kalau ukuran lukisannya berapa, lalu tahun pembuatannya. Nah, itu kan di dalam isi katalog. Berikutnya ada sambutan pameran. Nah, sambutan pameran itu bisalah kalau misalnya di sekolah, bisalah kepala sekolah, bisalah kalau kalian, jika kalian sudah menjadi seniman besar, bisa presiden, bisa kepala daerah setempat. Lalu apa lagi? Nah, selama pameran berlangsung, panitia harus memberikan informasi terhadap pengunjung. Lalu penutupan pameran. Nah, paham ya? Berikutnya pelaporan pameran. Gimana sih pelaporan pameran? Apa sih pelaporan pameran? Apa sih fungsinya? Nah, jadi pelaporan pameran ini berfungsi sebagai alat evaluasi kegiatan. Nah, jadi
Setelah pameran ini dievaluasi, ada kekurangan, ada kelebihan. Nah, itu menjadi acuan untuk penyelenggaraan pameran pada berikutnya. Nah, inilah fungsi dari laporan. Isi laporannya apa aja, Bu? Apa yuk? Apa? Ayo dong, apa aja isi dari laporan pamerannya? Masa lupa sih. Jadi kalian belajar itu nggak punya modal. Kan ini kan udah saya jelasin. Seenggaknya kalian baca dah. Latar belakang, Mem. Latar belakang. Terus apa Tujuan, lagi? sasaran. Tujuan. Nah, jadi yang pertama itu adalah dalam pelaporan itu harus ada isinya, yaitu ada cover, lalu ada judul laporannya, lalu ada daftar isinya, lalu pendahuluannya. Sedangkan isi laporannya itu ada berisi latar belakang yang seperti dibilang Syafila tadi. Terus apa? Tujuan dan manfaat isi laporan dan manfaat, lalu capaian, apalagi Susunan kepanitiaan, Mem. kendala, solusi, faktor pendukung. Nah, lalu terakhir ada penutupan dan ucapan terima kasih. Nah, jadi itulah isi dari susunan laporan pameran. Jelas ya, Nak? Nah, berikutnya kita membahas tentang konsep prosedur fungsi tokoh dan nilai estetis karya seni rupa. Nah, pasti dong kita. Jadi kita akan membahas pada materi ini kemarin itu kita membahas konsep, prosedur, fungsi, tokoh dan nilai estetis. Nah, prosedur, fungsi, tokoh dan nilai estetis. Tadi bisa menjelaskan? Nah, kalau di konsep itu ada beberapa aspek. Yang pertama, aspek konseptual. Lalu aspek visual. Lalu aspek kreativitas. Ingat nggak? Lalu aspek keterampilan. Iya kan? Nah, berikutnya ada prosedur, fungsi, apa lagi tuh? Apa lagi yuk, Nak? Yuk, Nak. Muridnya 100 orang loh, kalian tapi diam aja semuanya. Apa yuk? Ayo, ada yang tahu atau tidak? Ini review. Jadi kalau review tuh nggak ada interaksi, saya nggak tahu kalian paham atau tidak. Nah, ada fungsi. Lalu apa lagi? Nah, prosedur kita kemarin membahas tentang langkah-langkah bekerja secara kreatif, contohnya dalam pembuatan desain logo, pemilihan konsep dan lainnya. Lalu ada fungsi, manfaatnya, apakah bagi perupa murni, bagi masyarakat, ya enggak, seperti itu enggak. Bagi apresiator. Nah, di sini kita bicara tentang fungsi. Lalu tokoh, ada beberapa tokoh yang tokoh seni rupa yang asalnya dari Indonesia. Ada Raden Saleh, ingat nggak? Ada Avandi, ada Basuki, dan lain sebagainya. Lalu di mancanegara ada siapa tokohnya? Ada Vincent van Gogh, ada Andy Warhol, lalu ada Rembrandt, dan lain sebagainya. Lalu nilai estetis. Nilai estetis ini bersifat dua, ada apa? Ada subjektif dan ada objektif. Yang subjektif di mana, yang objektif di mana? Nah, jadi yang subjektif itu yang bersifat apa? Halo? Aduh, begitulah kira-kira.
Nah, jadi inilah materi kita yang ketiga mengenai konsep, prosedur, fungsi, tokoh, dan nilai estetis pada karya seni rupa. Oke ya, paham ya? Paham. Berikutnya kita akan membahas mengenai berekspresi karya seni rupa. Berekspresi karya seni rupa. Nah, jika kalian mendengar kata berekspresi, artinya itu apa, nak? Kalian ngapain? Disuruh ngapain? Disuruh nengok-nengokin aja? Berekspresi. Nah, jika ada kata berekspresi, berarti ada menciptakan. Ya enggak? Ya enggak? Iya, Mem. Berekspresi. Ya. Jadi apalah berekspresi itu? Menciptakan. Nah, jadi kalau berekspresi karya seni rupa apa itu? Oke. Jadi untuk berekspresi karya seni rupa kita memiliki langkah-langkahnya. Apa aja langkah-langkahnya? Yang pertama itu kalian harus mengamatinya. Apa yang diamati? Karya seni rupa. Kita harus melakukan pengamatan. Apa yang mau kita buat kita harus amati. Misalnya kalian mau melukis pemandangan indah. Nah, pertama kalian harus mengamatinya. Lalu Menanyakan, harus Mem. menanyakan. Iya, pintar. Lalu apa lagi? Kalian disuruh mencoba. Nah, disinilah kalian mulai mencobanya. Lalu kalian disuruh menalar. Dan terakhir kalian disuruh menyajikan. Nah, di tahap terakhir inilah udah mulailah ada bingkai. Lalu ada bingkai, ya kan? Lalu di tahap menalar inilah setelah selesai semua baru bisa kalian tandai dengan inisial kalian bahwasannya itu karya kalian yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, jadi inilah kelima langkah-langkah dalam berekspresi karya seni rupa. Nah, jadi itulah materi kita pada semester 2 ini. Nah, ini dia materi kita ya. Jadi insya Allah minggu depan kita ujian. Nah, jadi ada empat materi kita yang mau kita ujiankan dalam PTS minggu depan. Ada prosedur, ada perencanaan, ada konsep, dan ada berekspresi karya seni rupa. Nah, semoga pembelajaran pada pagi hari ini bermanfaat untuk kalian. Sebelum saya akhiri, kita doa dulu sebagai tanda syukur kita. Oke, doa dimulai. Doa selesai. Jangan lupa kerjakan psikologinya karena di psikologi hari ini kita ulangan ujian KD. Saya akhiri, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mem.